Jenner juga nggak dipanggil atau dipanggil tapi nggak buat game selanjutnya mungkin. Bisa ya. Karena dia akumulasi kartu Ya, kemarin Cina dan Bahrain dia dapat kartu kuning. Iya. Banyak lebih ke defensif, lebih membuat benteng di belakang. Sampai sebenarnya permainan Indonesia tuh possession bagus, passingnya juga oke, tapi Positifnya ke si Morita ya pasti dia ada booster. Iya. Kan? Dia lagi percaya di dirinya. klub lagi bagus nih. Dia merasa kalau dia lagi hebat-hebatnya nih gitu. Ke bawah pasti di timnas. Selamat datang di Quotient TV. Kali ini segmennya Keysport karena sebentar lagi akan ada pertandingan Indonesia versus Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 3. Seperti biasa, saya di sini bareng Patrick mau ngomongin soal bola dengan pengetahuan ya sebisa kita. Ya, setuju. Langsung aja gitu. Pat, besok nih tanggal 15 November ya, Indonesia akan ketemu Hari Jumat. Iya, hari Jumat. Ya, semoga ini cepat tayang lah ya. Iya. Tolong editor. Biar kita dapat animonya juga kan. Iya. Dan saya bilang ini pertandingan paling sulit Indonesia. Ya. Walaupun mainnya di GBK. GBK. Iya. Kita jadi tuan rumah lah intinya. Iya, setelah kemarin main di luar terus, away, sekarang main di GBK. Intinya kepake lah baju merahnya sekarang kan. Apa tuh? Baju merah kita ini sekarang kepake. Iya, kita bisa nonton lah ke GBK. Gini Pat, langsung aja kita nge-kulik lah dari susunan pemain lah dari Indonesia besok gitu. Ada beberapa nama baru yang apa ya, yang kemarin nggak dipanggil akhirnya dipanggil kayak contoh Sananta. Iya, sebagai striker juga. Iya, terus si ini juga ada si siapa? Oh, Hernando Ari cedera Pet yang nggak dibawa. Iya. Nadeo dipanggil berarti ya? Nadeo sama Riyandi-nya Solo kayaknya dibawa Pet. Tapi dari kalau tadi kita masih ngecek di Instagramnya apa? PSSI dan Timnas Indonesia belum ada rilis resmi nama-nama pemainnya tapi cuma calling out-nya belum ada ya. Cuma si Asnawi Mangkolam sudah jelas dia tidak dipanggil karena cedera. Terus mungkin Evar Jenner juga nggak dipanggil atau dipanggil tapi nggak buat game selanjutnya mungkin. Bisa ya. Karena dia akumulasi kartu kemarin Cina dan Bahrain dia dapat kartu kuning. Iya. Harapan Patrick gimana ngeliat kemungkinan besar nih Indonesia tuh main kayak gini nih formasi Indonesia nih main di formasi 3-4-3 ya berarti Bang? Ya bisa dibilang kayak gitu 3-4-3 atau ya 5-2-3 atau kita mulai prediksi aja Bang. Kita mulai prediksi kira-kira nih di posisi center back, left back ini kira-kira bakal mainin siapa nih Sinteyong. Kita mulai dari kalau kiper udah jelas mungkin Paes bakal langsung main. Mungkin keganti. Untuk dari left back deh kita mulai. Atau dari right back karena right kan back sini ya. Kita kan baru dengar berita kalau Mes nih cedera ya kemarin. Oh iya, berarti di sini nih posisi center back yang kanan ya, posisi kanan. Itu kemungkinan besar ya. Hapner kan dipanggil tuh. Iya. Mungkin Hapner. Baru pulih ya. Kemarin dia yang cedera justru. Iya, dia kemarin kan cedera dan kemarin pun dia main di Wolverhampton usia 21 pun main dan tampil cukup bagus gitu. Kemungkinan dia main sih. Atau ya paling masuk akal ya di sini Ridho. Rizky Ridho. Iya, Ridho kan sudah bagus. Oh iya, kemarin dia juga sempat lagi trending, Bang. Karena dia berhasil bawa bola dari tengah. Bawa overlap ya dari tengah dan crossingnya bagus juga. Dan gol. Iya. Nah, kalau di sini kemungkinan ya antara itu dua, tapi kalau saya sih prefer si Ridho sih. Ridho ya, cocok. Ridho karena ya Ridho bagus lah. Lagi bagus juga sekarang. Lagi hijau. Iya, lagi naik lah kalau di PES di FIFA. Nah, ini kalau di tengah sih kemungkinan Hubner justru atau gimana? Bisa Hubner tapi kayaknya karena Amat dipanggil lagi ya. Oh gitu. Kemungkinan Amat sih dimainin di tengah sini. Karena apa? Karena kemungkinan lawan Jepang kita penguasaan bola tuh kecil kan. Iya. Maksudnya pasti lebih kuat si Jepang kan. Nah, untuk Amat itu kelebihannya adalah dia long pass itu lebih bagus. Iya. Karena dia juga biasa main di level Asia tertinggi gitu, UCL. Dia kan main di Malaysia gitu. Iya. Di Malaysia timnya itu lolos ke UCL-nya Asia gitu. Oh iya. Ya UCL-nya Asia. Dia itu biasa dengan intensitas tinggi lah. Kemungkinan sih dia main di sini dia karena punya long ball yang lumayan bagus untuk counter attack.
Kalau left back kita mungkin kalau udah di sini, pasti Izes. Ya, center back sebelah kiri ya Jai Ijes yang kemungkinan juga tetap menjadi kapten kita. Kapten timnas nggak akan terganti sih dari Kemarin juga lagi bagus-bagusnya kemarin di juga Venezia. dia sama tuh kayak Rido kan overlap shoot, tapi saya nggak gol kali itu. Ya, tapi itu bagus sih, umpannya pun bagus, cuman nggak disambut aja. Iya, kurang, maksudnya nggak finishing aja dia dari striker. Nah, kalau di sini Lawan Milan ya, Inter Milan atau lawan itu lawan Milan, iya Milan kalau iya, nggak salah. kalau nggak salah. Ya pokoknya antara itu dua deh. Nah, Berarti yang di belakang Kalau- nih iya, kalau- kemungkinan terbesarnya ini apa? Tadi Rizky Ridho Rizky atau Ridho Hubner ya atau ke kanan. Hubner. Sini Amat dan di sini si Ijes yang nggak mungkin ketukar, atau kemungkinan besar bisa jadi Ijes di tengah. Oh iya, benar. Atau ya Hubner main di Hubner sini. kiri ya. Karena kalau kita berkaca dari pertandingan lawan China ya, lawan Bahrain kalau nggak salah deh, yang Indonesia mainin di tengah tuh si Jordi Amat. Dan tapi nggak works kan, nggak berhasil. Justru diganti Ridho dan mainnya bagus di babak kedua. Nah, kemungkinan besar sih tetap dimainin sih Amat. Dengan balik lagi reasonnya adalah dia punya kemampuan long ball yang lebih bagus. Iya. Kita move on ke gelandang. Gelandang langsung gelandang. Nih di Gelandang sini. kiri. Kalau ini left back belum, left wing back. Oh iya boleh. Ini sini sih harusnya si Verdong nggak mungkin terganti dia. Nah, kalau gelandang nih yang ini karena si Verjener kan nggak bisa main dia. Karena akumulasi tadi kan. Lumayan kerugian yang Iya. karena dia tuh bagus, dia paling ya bisa dibilang. Umpannya oke kok sebenarnya. Iya, kalau kita ingat dulu pertandingan lawan Korea, golnya strike itu kan hasil dari dia ya kan. Berarti kan dia punya visi bermain kan itu. Betul. Nah, kemungkinan kalau dia nggak ada kan ya Nathan. Ya. Pasti Nathan ngisi di sini nih. Nah, ini Tom Haye. Nggak mungkin Ya, keganti Tom profesor. Haye. Apalagi ini pertandingan penting lawan Jepang. Iya, nggak mungkin Dia bakal jadi super sub juga. Nggak mungkin gambling. Kemarin juga ya. Pasti jadi starting harusnya. Andai dia main kemarin dari awal. Kalau kemarin reasonnya karena dia katanya nggak bisa main 90 menit lagi lawan China. Oh. Masalah fisik. Iya, Nah, sekarang dia udah sehat sih, harusnya udah fit, bisa main di sini. Nah, sini Ragnar nih. Kemungkinan pasti Ragnar. Iya. Ini yang masih Right wing back itu belum. Right wing back right wing kira-kira. back, kalau ini sih kayaknya di sini sih. Oh, pemain baru kita. Baru Kevin Dix. Yang Kevin dari Dix Copenhagen ya. Pasti dia nggak akan diganti. Nggak akan nggak main dia. Pasti main dia. Pemain ya. Dia golin UCL bro. Iya. Lawan apa ya lupa tuh. Cetak gol walaupun penalti ya. Nah, ini di sini dia. Kalau kemungkinan kalau dia balik lagi nih. Kalau Kevin Dix nggak main di sini, Pet, dia bisa main di sini juga nih. Nah, kalau ini di si Kevin Dix kemungkinan di sini Eleano. Oh iya. Eleano Raiders. Nah, kalau dia Bisa ya benar. bisa di sini karena di sini kemungkinan mainin si Siapa? Marcelino. Oh iya Lino. Marcelino. Tapi sebenarnya mungkin Atau kan Witan. Eliano kan sebenarnya flex juga, dia bisa Iya, main bisa. di right wing bisa, gelandang pun bisa. Iya, kalau naturalnya dia Sebenarnya masih penasaran sih sama Eliano ini Iya, karena mereka pas, lagi pas baru main dibawa sebentar. pun iya baru main sebentar. kemudian pas lawan Cina dia nggak dipanggil. Iya, Makanya nggak main. penasaran juga. Justru nggak dipanggil. Nggak, oh iya, Emang nggak serius, dibawa. Nggak dibawa. Kalau sekarang kan dibawa. Kalau di klub itu setahu gue dia main di sini dia. Gitu. Kalau dia di klubnya main di wingback kanan. Nah, mungkin di Indonesia bisa jadi dia ditaruh di depan. Iya. Karena apa? Karena ya Witan underperform lah udah beberapa pertandingan ini, banyak juga kolom komentar buruk di Sebenarnya Instagramnya dia. berarti kalau kita lihat-lihat Indonesia ini banyak bisa dimasak tuh daerah back dan juga right wing back atau right wing juga ya. Karena banyak pemain-pemain potensial di Indonesia tuh di posisi-posisi itu ya. Karena kalau misalnya striker ya pasti Strauk dibawa atau enggak tinggal diganti dengan Sananta yang baru dipanggil juga. Tapi harusnya memang Strauk masih dipercaya sih dia jadi starting. Harusnya masih tetap strike sih karena kecuali mungkin di posisi sudah tertinggal duluan nanti lawan Jepang itu akan mainin dia buat main opsi crossing kan. Karena ya kelebihan dari Sananta kan postur tubuhnya yang tinggi menjulang. Ya kayak Kane-nya Bayern lah. Ya. Mainnya kan.
dia emang target man gitu. Nah ini kemungkinan kalau misalkan Elano di sini ya ini Lino sih. atau Lino mungkin. Kayaknya kalau saya sih lebih sepakat Lino sih, kasih kesempatan ke Lino atau Lino di sini lah, Lino taruh sini, ya karena strike nih biar taruh sini, Ragnar sini, kayaknya gitu lebih better deh. Gol Ragnar lagi lawan Australia dari sini, bagus ya. Posisi di sini kan si Ragnar, ya walaupun bola deflect ke Sandy Walsh waktu itu. Nah kalau berkaca dari sini Indonesia main ya kayak termnya kayak sebelumnya sih bakal main bola dari kaki ke kaki, tapi dengan kita melihat lawannya Jepang, mayoritas pemainnya main Eropa kualitasnya. Kira-kira gimana sih Bang kalau misalnya kan aku sendiri belum banyak gitu ngelihat permainan Jepang, sementara kalau dari permainan Indonesia lawan Cina kemarin kan Cina banyak ngandelin counter attack, di mana mereka counter attack, kemudian banyak lebih ke defensif, lebih membuat benteng di belakang, sampai sebenarnya permainan Indonesia tuh possession bagus, passingnya juga oke, tapi nggak pernah berhasil dapat umpan gitu, apalagi. Dan itu sayangnya mungkin harusnya lebih berani untuk banyak mengambil tendangan-tendangan jauh ya, atau gimana? Kalau Jepang sendiri nanti kira-kira bakal kayak gimana? Jepang ke Indonesia, Jepang kemungkinan pasti gaya permainannya gitu loh. Kalau bola pasti dari kaki ke kaki, dia kan kuatnya di wingbacknya juga Pet, di wingnya itu kan dia ada Mitoma, main Brighton nih, dia kemungkinan main kayak gini nih, main 4-2-3-1. 4-2-3-1. Oh iya. Mitoma tuh Brighton punya, dia ya nggak bisa. Iya itu bagus sih. Kemarin habis menang kan Brighton. Nggak perlu diraguin lah, dia pasti jago. Nah di sini sebenarnya Kubo ya. Ada Kubo juga di sini. Gelandangnya pun lagi bagus si itu, Morita yang kemarin di Lisbon ya. Iya di Lisbon, dia di UCL habis ngebantai Manchester City sekarang lawan Indonesia. Iya. Memang Lisbon ini lagi gacor pemainnya. Di satu sisi Lisbonnya lagi bagus dan Moritanya juga pasti kan dia ada booster dalam lagi ini Lisbon ini memang tim yang lagi hangat juga. Dari sisi pelatih, dari sisi pemainnya juga, strikernya juga yang masih muda. Si Gyökeres. Sebenarnya efek balik lagi positifnya ke si Morita ya pasti dia ada booster. Dia lagi percaya dirinya. Klub lagi bagus nih. Dia merasa gitu kalau dia lagi hebat-hebatnya nih gitu. Kebawa gitu. Pasti ke timnas kan. Iya dia pasti sangat-sangat repot nih untuk ini tugasnya ini sih harusnya bisa Ivar Jenner mungkin atau ya nanti kalau Ivar Jenner kan nggak bisa main pertandingan itu jadi tugasnya antara Haye atau si Nathan. Nah itu tugas berat yang buat matiin dia. Nah ditambah lagi di sininya kaptennya juga si Endo pemain Liverpool ya, itu bagus sih memang dia gelandang hebat. Pemainnya tuh bener-bener otomatis masuk lah ini dijamin lah. Saya percaya 100% ya Jepang ini lolos lah. Tapi untuk lawan Indonesia pasti penguasaan possession bola di Jepang. Indonesia pasti mengandalkan counter attack kan. Kalau Minamino mungkin bakal taruh di posisi mana kira-kira? Minamino biasanya attacking midfielder. Dia di sini ya. Iya, tapi kalau ngeliat susunannya dari Instagram Jepang, timnas Jepang itu Minamino nggak dibawa, mungkin ada cedera atau apa ya, nggak tahu juga. Tapi dengan atau tanpa Minamino tetap ini lawan yang berat sih Jepang. Apalagi respect juga buat ini ya right wingnya mereka Kubo, itu kan pemain muda kan bahkan mungkin satu-satunya atau salah satu dari pemain termuda di Jepang, karena untuk di Jepang average playernya kan itu di umur 27 ke atas lah. 29 pun masih main. Dia masih umur 23. Iya, 23 tahun. Tapi dia kemungkinan tuh main di sini, Pet. Si Kubo. Nah, karena di sini ada si Ito. Ito tuh pemain Stade Reims, dia Liga Prancis. Itu bagus tuh dia. Ditambah backnya itu ada Tomiyasu Arsenal, Pet. Oh iya, Tomiyasu sebagai Gunners. Tapi kemarin nggak main tuh kayaknya Tomiyasu pas lawan Australia. Lawan Australia enggak, tapi kali ini main dia. Namanya. Apalagi kemarin lawan Australia hasilnya nggak maksimal kan, mereka seri. Kemungkinan ya bakal diserang terus-terusan Indonesia, tapi semoga trio back Indonesia bisa bertahan ngadepin gempurannya.
Terus pemain-pemain belakangnya juga ada Yuto Nagatomo. Oh, ada Yuto Nagatomo nih, dia pemain satu-satunya dari Liga Jepang. Terus kipernya Zion Suzuki. Main di mana itu? Dia main di Parma. Oh, Parma. Main di Parma. Dulu sempat diisukan dia diincar sama MU waktu pramusim, dia masih main, kalau nggak salah dia masih main di Liga Jepang. Main di tim Jepang terus lawan MU. Intinya lawan kita ini pemain-pemain Eropa semua ya. Ya, ini top tier lah. Ini di Asia dia Jepang tuh top tiernya lah. Bahkan pemain Prem aja udah ada berapa tuh? Si Brighton 1, Leeds juga 1. Si ini Liverpool 2. Liverpool 1, Arsenal 1. Si Minamino udah pindah ke Monaco. Iya, banyak pemain Liga Inggris ya. Iya, makanya ini lawan terberat Indonesia sih dengan skema yang ada. Tapi saya percaya 100% sama Sintayong, pasti dia punya racikan sendiri. Ya ini kan cuma gambaran aja. Nanti di lapangan bisa jadi berbeda. Tapi kemungkinan sih mainnya tetap seperti ini karena seperti yang pernah saya bilang kalau Sintayong itu sebenarnya pelatih, menurut saya adalah pelatih yang pragmatis, Bet. Ya. Formasi yang ada ini adalah formasi yang paling memungkinkan untuk Indonesia sekarang. Kalau kita lihat bahwasanya lebih banyak nih pemain di sektor bertahan yang dibawa. Iya. Iya, maksudnya ya ini skema yang mungkin bisa dimainkan karena ya ini berlimpahnya di lini belakang. Jadi main bola dari belakang gitu. Ditambah ya balik lagi kita kekurangan utamanya adalah di striker utama. Strike bukan berarti bilang strike jelek, tapi maksudnya dia tuh bukan yang target man, bukan yang finisher banget gitu. Tapi kalau kita lihat-lihat juga secara individual pemain-pemain Indonesia di klubnya masing-masing lagi bagus nih, Bang. Ya. Kayak Strauch kemarin habis ngegolin, Rizky Ridho juga bisa assist bagus, Izez pun begitu. Mungkin ini mereka juga pengen memastikan diri untuk masuk timnas. Iya. Gitu. Jadi mereka tampil maksimal di pertandingan mendekati jeda internasional. Iya. Tapi yang perlu disayangkan adalah Messiger yang cedera ketika lawan Ajax kemarin. Itu sampai official akun Twente dan diserang sama netizen balik lagi. Netizen Indonesia tuh benar-benar luar biasa. Diserang katanya gini. Ya memang maksudnya gitu kan gak ada yang bisa tahu ya cedera atau enggak. Tapi ya semoga dengan atau tanpa ada Messiger sih bisa menahan gempuran gitu. Terus harapan Pet untuk pertandingan besok gimana? Yang pastinya Indonesia menang dapat 3 poin ya. Karena memang salah satu syarat atau misalnya tujuan visi misi dari Sintayong itu sendiri dapat 15 poin kan. Lagi pula yang namanya bola itu bundar gitu kan ibaratnya. Jadi mau lawan kita susah apapun, hal apapun bisa terjadi gitu. Iya. Apalagi kemarin hasil lawan Australia nggak bagus-bagus banget juga Jepang. Kita lawan Australia juga hampir sama gitu kan. Ya mungkin apalagi sekarang momentum Indonesia karena kebetulan kita main di kandang juga. Ya mungkin dapat vibes yang beda juga. Entah nanti kita kedatangan Kevin Dix juga bakal memberikan input apa terhadap gamenya juga, kita kan nggak tahu kan. Iya. Kita masih penasaran juga nanti siapa yang bakal main di right wing. Itu satu, dan juga gelandang-gelandang juga yang bakal dimainin. Ya kurang lebih gitu sih, Bang. Harapannya pasti menang. Ya kondusif juga lah kalau misalnya kita itu karena bisa dibilang besok ini pembuktian kalau Indonesia itu aman Bahrain gitu. Betul. Iya, buat Bahrain dan timnas dan federasinya kalau pertandingan besok ada bukti nyata bahwa kalau berjalan lancar ya bukti kalau Indonesia itu aman gitu. Nggak ada yang aneh-aneh. Dan kalau dari saya harapannya ya balik lagi semoga Indonesia menang. Seperti Patrick, seperti timnas, seperti supporter lain karena tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Karena Real Madrid saja bisa kalah 4-0 lawan Barcelona, apalagi Indonesia mengalahkan Jepang pasti bisa gitu. Oke, mungkin segitu aja Pet dari pembicaraan kita hari ini. Semoga bisa menjadi bekal untuk teman-teman nonton timnas. Semoga jadi tontonan yang menarik juga. Kalau misalkan ada perkataan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan karena kita basicnya bukan soal. Iya, kita hanya pencinta bola kebetulan yang lagi dapat animonya aja. Jadi kita sangat excited dengan pertandingan besok. Ya, mungkin segitu aja dari saya Iqbal. Saya Patrick. Salam Q-Sport. Q-Sport.